Indonesia terus berupaya memperkuat pertahanan maritimnya, dan fregat Merah Putih menjadi salah satu bukti nyata dalam modernisasi alutsista. Kapal ini tidak sekedar menggantikan fregat kelas Ahmad Yani, tetapi juga menjadi lompatan besar dalam teknologi tempur laut. Dikembangkan berdasarkan desain Arrowhead 140 dari Inggris, fregat ini diharapkan menjadi tulang punggung armada TNI AL di masa depan. Namun, seberapa kuat kapal ini dibandingkan kapal perang lainnya di kawasan? Hingga saat ini, PT PAL Indonesia belum mengumumkan spesifikasi resmi sistem tempur fregat ini. Namun, beberapa informasi teknis dasar telah diketahui, antara lain, panjang 140 meter, lebar 19,75 meter, kecepatan maksimum 28 knot, bobot 5.966 ton. Meskipun demikian, pertanyaan utama yang masih belum terjawab adalah sistem senjata dan sensor apa yang akan digunakan. Sebuah laporan dari media Zona Jakarta dan Naval News baru-baru ini menampilkan gambar yang diklaim sebagai konfigurasi sistem tempur air dari fregat Merah Putih. Dalam laporan tersebut, kapal ini disebutkan akan dilengkapi dengan sistem senjata dan radar yang sangat mumpuni. Namun, benarkah ini merupakan konfigurasi final? Dalam industri pertahanan, spesifikasi kapal perang seringkali mengalami perubahan hingga fase akhir pembangunan, tergantung pada faktor teknis, kebijakan operasional, serta dinamika strategi militer. Jika mengacu pada laporan yang beredar, fregat Merah Putih akan memiliki persenjataan sebagai berikut. Senjata utama dan pertahanan dekat, meriam Leonardo 76 mm serbaguna untuk menghadapi ancaman udara, kapal permukaan, dan target darat. Seawiss Rheinmetall Millennium 35 mm, sistem pertahanan jarak dekat untuk menangkal rudal dan drone. 2x12,7 mm Leonardo Lionfish, senjata otomatis untuk menghadapi ancaman kapal cepat dan drone udara. Senjata anti kapal selam dan rudal, 2x3 peluncur torpedo ASW Leonardo B5153 untuk menghancurkan kapal selam musuh. Vertical Launch System VLS 64 unit roket Sun Midless untuk rudal pertahanan udara dan serangan jarak jauh. Jika benar kapal ini dilengkapi dengan 64 sel VLS, maka dari segi daya gempur kapal ini bisa dikategorikan sebagai destroyer ringan, bukan hanya fregat biasa. Selain senjata, sistem radar dan sensor menjadi komponen utama dalam mendeteksi ancaman lebih awal. Berikut spesifikasi yang disebut dalam laporan. Radar dan sensor. Radar multifungsi Aselsan Metehan, radar utama untuk deteksi ancaman udara dan permukaan. Radar pengawasan 3D Aselsan Chenka digunakan untuk pemantauan jarak jauh. Radar pengendali helikopter Aselsan Mark-D memastikan operasi penerbangan helikopter lebih aman. Hull Mountain Sonar HMS Aselsan untuk mendeteksi kapal selam musuh. Sistem pertahanan torpedo TDS Aselsan mendeteksi dan menghindari torpedo musuh. Radar Electronic Support and Countermeasure RECM dan RECM elektronika sistem deteksi dan pengacauan radar musuh. 8x6 decoy launcher Aselsan DLS untuk mengelabui rudal musuh. Combat Information Center CIC, sistem manajemen terpadu Havelsan, pusat kendali utama yang mengintegrasikan sensor dan senjata untuk meningkatkan kesadaran situasional komandan kapal. Meskipun spesifikasi di atas terdengar sangat menjanjikan, beberapa tantangan masih harus dihadapi. Minimnya rekam jejak radar Metehan, radar ini belum banyak digunakan secara operasional bahkan di negara asalnya. Tantangan dalam integrasi teknologi dari berbagai negara. Sistem radar, senjata, dan manajemen tempur berasal dari Turki, Italia, dan Jerman yang memerlukan kompatibilitas tinggi. Konsep Fit for But Not With (FFBNW). Ada kemungkinan beberapa senjata belum dipasang secara penuh saat kapal mulai beroperasi. Jika semua teknologi ini dapat diintegrasikan dengan baik, maka Indonesia benar-benar memiliki kapal perang kelas berat yang mampu bersaing dengan fregat dan destroyer negara lain. Dengan spesifikasi yang beredar, fregat Merah Putih berpotensi menjadi kapal tercanggih yang pernah dimiliki Indonesia. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi dan kesiapan operasional. Apakah Indonesia sudah siap mengoperasikan kapal dengan teknologi secanggih ini? Apakah sistem yang dipilih sudah sesuai dengan kebutuhan TNI AL? Atau masih ada opsi lain yang lebih ideal? Pendapat Anda? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar.